Iyattabi'una illa dhanna wa inhum. Kita ikut orang banyak pasti sesat. Orang banyak bukan ukuran. Ustaz, mohon petunjuknya Ustaz. Di antara yang sedikit-sedikit ini, tolong tentukan Ustaz. Mana? Kita harus ikut yang mana? Gitu loh. Jika seumpama saya dari kelompok yang mayoritas ini memang terpengaruh dengan ayat ini, dengan ayat yang Anda sampaikan ini, kita harus ikut yang mana? Di antara kelompok-kelompok yang sedikit ini, bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang dan saya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan serius tapi santai. Oke bos, kali ini mau nge-reaction apa ini? Kita mungkin bingung bos, mungkin bingung. Kita ini harus ikut yang mana, gitu loh. Di Islam itu kan ada istilah sawadul a'dham. Kan sahabat pernah tanya pada Nabi, ya Rasulullah, di akhir zaman ini kelak kita akan mengikuti yang mana? Takutnya salah kawan kerja. Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti sawadul a'dham. Apa sawadul a'dham? Golongan terbanyak bos. Nah, golongan terbanyak. Tapi kan katanya Ustadz Salafi beda. Kalau Salafi menafsiri sawadul a'dham mungkin bukan kelompok yang banyak, tapi mungkin mengikuti para sahabat, para orang-orang salaf, ulama-ulama salaf, seperti itu penafsiran mereka. Beda lah bos ya. Nah, ini ada fatwa dari Ustadz Salafi ini, Ustadz Yazid Jawas, gimana kita menyikapi, kita harus ikut yang mana, gitu loh, mengikuti kelompok Islam yang mana bos, gitu bos ya. Ini dia bos, fatwa beliau bos. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum. Kita ikut orang banyak pasti sesat. Orang banyak bukan ukuran. Ternyata kita nggak boleh mengikuti orang yang banyak bos. Kelompok yang besar kita nggak boleh. Berarti nggak boleh kita mengikuti Indonesia. Berarti kita nggak boleh mengikuti NU dan Muhammadiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah, swasta lah, nggak boleh. Sesat mereka itu. Tapi beliau punya dasar loh bos, punya dalil pastinya ya kan. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kenapa? Kelompok yang besar. Oke. Kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan apa? Kata Allah, menyesatkan kamu dari Allah. Tidaklah mereka mengikuti kecuali apa? Sangka-sangkaan. Dan mereka semuanya berdosa sama. Beliau berdasarkan surat Al-An'am 119. Wala tuti aktsara man fil ardi, itu ayat apa ya? Jangan kalian mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, di dunia ini, yang mana mereka akan menyesatkanmu, soalnya mereka hanya berdasarkan prasangka-prasangka saja bos. Ya, bos. Menurut Ustadz ini, Ustadz Yazid Jawas. Berarti apakah yang sedikit itu tidak mengikuti prasangka? Ya sama saja, yang sedikit juga mengikuti prasangka. Buktinya tafsir, ya kan, tapi dengan ilmu. Gitu loh. Kalau mereka menganggap yang banyak ini prasangka, padahal pakai ilmu juga bos ya, berarti yang sedikit ini juga prasangka juga. Soalnya sama juga pakai ilmu tafsir, yang banyak juga pakai ilmu tafsir, yang ini juga pakai ilmu tafsir, berarti sama-sama prasangka. Nah kan ilatnya di situ. Jangan mengikuti yang banyak karena yang mereka itu mengikuti prasangka. Gitu ilatnya kan di prasangka ini. Berarti sudah, kita nggak usah taat sama siapa-siapa. Nggak usah ngikutin siapa-siapa berarti ya. Yang banyak ya sudah nggak usah, yang sedikit juga nggak usah. Karena sama-sama itu prasangka. Tapi emang banyak di Al-Quran itu bos. Contohnya Ibnu Abbas sendiri termasuk minal qalil. Beliau orang yang sedikit yang bisa menafsiri nama-nama Ashabul Kahfi, yang mengetahui jumlah Ashabul Kahfi. Pokok di Al-Quran itu yang sedikit-sedikit itu emang yang beruntung gitu loh bos. Kebanyakan itu emang kayak begitu. Tapi mungkin ini Ustadz Yazid Jawas lupa bos. Lupa dia itu. Dia ngomong begini karena ada di Indonesia. Iya. Maka tujuan dia apa?
untuk yang mayoritas yang ditembak. Jangan mengikuti yang mayoritas di Indonesia, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, Aswaja dan Muhammadiyah. Nah itu jangan mengikuti itu, karena itu sesat mereka. Coba kalau ayat tadi disampaikan di Saudi ya kan, maka jangan mengikuti Wahabi. Harus mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, karena di sana sedikit Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bos ya, kan begitu bos. Iya, kalau tahu sana. Lebih diperinci lagi, bahaya lagi bos, kalau ayat ini ditafsiri secara liar bos. Ini kalau dipakai, ayat ini dipakai untuk non muslim bos, terutama agama yang paling minim bos. Ya. Apa di Indonesia agama yang paling sedikit bos? Hindu apa Hindu. Buddha bos ya? Iya. Konghucu paling sedikit bos. Konghucu, bos. Jangan mengikuti yang banyak, ikuti yang sedikit saja. Yang sedikit Konghucu. Kalau ayat ini ditafsiri secara liar, ya bos ya. Makanya nggak ujuk-ujuk ayat itu dipakai seenaknya. Ya kan, milih sekolah juga gitu harusnya. Jangan sekolah di muridnya yang banyak, jangan yang sedikit aja. Di sekolahlah di sekolah yang muridnya sedikit saja bos. Ya, soalnya yang banyak itu sesat. Padahal muridnya banyak karena kualitasnya bagus begitu. Memang ada juga sih yang sedikit itu memang kualitasnya bagus disaring bos, hanya yang komplot-komplot saja di situ bos. Ada emang disaring sedikit, jadi harus bisa membedakan begitu loh Ustaz. Kalau langsung dipukul rata seperti ini bos, ya bos ya. Kalau di Indonesia bos, ayat ini bos, dipakai ayat ini jangan mengikuti yang sedikit. Yang paling untuk Islam sendiri bos ini bos, yang paling sedikit sekte Islam di Indonesia ini Syiah. Kalau jangan mengikuti yang banyak bos ya. Yang paling sedikit siapa? Syiah bos ya. Atau ada lagi aliran-aliran Islam yang lain bos ya, Al-Irsyad itu sedikit itu. Iya sedikit lah. Ya bos ya, sedikit. Kemudian LDII itu sedikit. Ya kan. Nah, yang sedikit-sedikit ini dikumpulkan jadi banyak juga nanti ya kan. Jadi mengikuti yang sedikit ini yang mana? Karena di Indonesia ini yang sedikit banyak loh Ustaz. Gimana Ustaz? Kalau semuanya, kalau kelompok-kelompok yang sedikit ini pakai dalil ini, waduh, Syiah pakai dalil ini, Salafi pakai dalil ini bos, Al-Irsyad pakai dalil ini, LDII pakai dalil ini bos ya. Kemudian Jamaah Tabligh pakai dalil ini. Kemudian apa lagi? Banyak bos. Persis ikut ini. Yapi pakai dalil ini. Nah terus kita harus ikut yang mana Ustaz? Mohon petunjuknya Ustaz. Di antara yang sedikit-sedikit ini, tolong tentukan Ustaz. Mana? Kita harus ikut yang mana? Itu loh. Jika seumpama saya dari kelompok yang mayoritas ini memang terpengaruh dengan ayat ini, dengan ayat yang Anda sampaikan ini, kita harus ikut yang mana? Di antara kelompok-kelompok yang sedikit ini, bos ya? Iya. Apa kita ikut Syiah, apa ikut Salafi? Soalnya nanti kelompok yang sedikit ini pasti pakai ayat ini juga nanti untuk membenarkan kelompok mereka, bahwasanya hanya yang sedikit inilah yang nggak tersesat, begitu, bos ya? Iya. Terus cobalah Anda sampaikan ayat itu di Saudi. Waduh, berbahaya bos nanti. Yang banyak sana Wahabi. Wahabi sana yang banyak. Bahaya bos. Ini saya nggak loh ya, saya hanya ngajak mikir itu loh, masa ngajak mikir dengan statement ini yang ada di pikiran Anda itu apa gitu loh. Kok nggak mikirnya kok nggak secara luas, kok langsung aja gitu loh bos ya. Iya. Apakah Anda itu nggak mengira bahwasanya umat ini cerdas gitu loh. Kan umat ini sudah cerdas Ustaz, makannya sudah 4 lihat 5 miliar. Makanya umat sekarang ini sudah 4 sehat 5 miliar Ustaz. Jadi umat ini sudah cerdas. Anda menyampaikan begitu, nalarnya sudah kemana-mana. Andaikan begini, andaikan gini. Waduh ini tabrakan begitu Ustaz. Ada tabrakan semuanya. Tabrakan semuanya.
Gimana bos ya? Gimana bos? Nanti kalau Salafi sudah besar bos di Indonesia bos. Nah, jadinya gimana? Kena bos, kena. Anda kan menyampaikan ini agar umat percaya bahwasanya Salafi yang benar, bos ya. Kemudian tiba-tiba Salafi banyak terpengaruh oleh ayat ini, bos. Banyak akhirnya berbondong-bondong pindah ke Salafi lah. Jadi Salafi kan yang sesat kan? Ganti, Jadi bos. ayat ini konteksnya masih karet, Ustadz. Nggak bisa dihukumi kayak gitu, nggak bisa, Ustadz. Kayak gitu loh. Ini kalau mau berpikir loh ya, kalau mau berpikir. Jadinya pindah lagi. Pindah lagi. Ketika NU yang sedikit pindah lagi NU yang betul bos ya. Kalau pakai ayat ini, gitu Ustadz. Oke bos, itu saja bos untuk hari ini bos. Semoga cukup untuk membantu teman-teman kita umat Islam untuk berpikir ya bos ya, berpikir lebih luas. Jangan berpatokan pada satu ayat, satu hadis, menyimpulkan hukum. Akhirnya jika bertemu dengan ayat yang lain dan hadis yang lain, malu sendiri. Oke bos, itu saja bos. Ya, itu saja obrolan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa berpikir-pikir ya, pikir ya. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Walafumikum, mohon maaf. Akhiran kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.